mohon izin kami mengharapkan ketenangan dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi zikir bersama yang dipandu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng bersama Imam Masjid Agung Darussalam Watan Sopeng dan tim zikir. Dan untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama dengarkan tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Muda Haji Asmar Lambo SHI SOS MSc MM, Ketua Ikatan Dai Muda se-Asia Tenggara. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan terhindar dari corona. Amin. Yang ada masalahnya selesai masalahnya. Amin. Yang banyak utangnya, lunas utangnya. Kona wajai. Kau dena wajai, dena lunas. Alhamdulillah. Alladhi ballagar risalah. Wa'addal amanah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayyuhal kiram, yang saya muliakan, saya hormati Bapak Bupati Sopeng, Bapak Haji Andi Kaswadi Razak SE. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau terhindar dari berbagai macam wabah, bala dan musibah. Amin ya Rabbal. Saya muliakan, saya hormati jajaran pemerintah, jajaran kepolisian, serta seluruh jajaran terlibat dalam pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Sopeng yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya diberikan kekuatan oleh Allah menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah sehingga ia senantiasa dibahagiakan oleh Allah. Amin. Saya muliakan, saya hormati sahabat saya Ustadz Lutfi yang telah menghubungi saya, dan sahabat saya, guru saya, Ustadz Taslim Basri Daud. Alhamdulillah, tadi sempat silaturahmi di pesantren Yasrib Kabupaten Sopeng.
tentunya ziarah di makam Andre Gurutta Kiai Haji Daud Ismail, yang mana dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di dalam suatu daerah bila ada kuburan alim ulama, ya, ada kuburan aulia, siapa yang datang kepada kuburannya kemudian ia mengucapkan salam, hanya mengucapkan salam saja, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ketahuilah bahwa itu adalah paku-paku dalam daerah itu. Jadi di mana ada kuburan para alim ulama, itu adalah pakunya suatu kampung, Pak. Maka dari itu, di dalam ajaran sunnah Rasul dan para ulama kita, nafak guru kita pandritata ada namanya tabarruk wa tawassul. Di mana ada tempat alim ulama yang telah meninggal dunia dan dikuburkan di situ, jangan lupa datang memberikan salam kepadanya. Makanya saya masuk di pesantren Yasrib, saya langsung memberikan salam, tentunya membaca berbagai ayat-ayat Al-Quran, ya, untuk tabarruk dan tawassul kepada Andre Gurutta Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Daud Ismail rahimahullah ta'ala. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sopen bersama seluruh jajaran staf Kementerian Agama dan penyuluh. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua terbebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, insya Allah saya tidak panjang lebar. Berhubung sesuai dengan protokol kesehatan dan pemerintah, tidak boleh menyampaikan ceramah terlalu panjang dimanapun. Seluruh Indonesia instruksi dari Presiden turun kepada pemerintah provinsi, dan tentunya saya kira ini juga menjadi himbauan dari pemerintah kabupaten. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalan hijrah tentu pada paham maneng. Maka dah malaikat dah purengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam riwayat kurang lebih 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, dakwana Nabi taksid di bawah. Di kota Makkah dakwah Nabi cuma satu. Apa itu? La ilaha illallah. Dek gaga mappa tuo, dek gaga mappa mati, dek gaga mak bere dalle, dek gaga mak bere lasa, dek gaga mak bere jabatan, illallah sangadinna pong Allah Ta'ala. Ini adalah akidah, Pak. Penyakit pun begitu. La shifa'a illa shifa'uka. Dek gaga mappa pajalasa, rilain nai pong Allah Ta'ala. Maka dari itu perlu ditanamkan di dalam akidah dan keyakinan kita. Maka dewi, angka ki tuo dek gaga mappa tuo dek gaga mappa mati, bahkan kita hadir di tempat ini dek gaga hadir ki kecuali elo ulena Allah Ta'ala. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita memperbaiki akidah. Karena kita melihat di mana fenomena saat ini mega salasurta, mega siajita gara-gara corona masolang akidah. Siko angkana malasa nasa mati ya nu corona. Siko angkana kan nalasa nasa magani mak dolor-doloran di mati corona. Bahkan saya tadi berbincang-bincang dengan Pak Bupati. Ya, corona ini memang sesuatu yang ajaib bin aneh. Ya, terjadi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat di negara-negara lain sampai ribuan hanya dalam hitungan 5 jam saja. Ribuan orang bisa meninggal dunia dengan penularan corona. Namun sebagai orang yang beriman, wajib meyakini tidak akan mati seorang manusia, tidak akan meninggal dunia seorang manusia, tidak akan menular suatu penyakit kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah, Pak. Namun yang perlu kita ketahui Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam tubuh manusia ada 3 kewajiban yang harus dipenuhi sebagai sentral tubuh manusia. Di dalam kitab Al-Asrar, Andre Gurutta Imam Al-Ghazali narampe makanya di dalam tubuh manusia itu ada 3, Pak. Sentral tubuh manusia.
Yang pertama qalbiyah, hati. Yang kedua akliyah, akalan, otak, pikiran. Yang ketiga basyariyah, watakaleta. Ketiga-tiganya ini punya kewajiban. Engkau mana kewajibannya? Yang pertama qalbiyah, hati tak engkau kewajibannya. Apa kewajiban hati? Wajib meyakini dek gaga mappa tua, dek gaga mappa mati, dek gaga mak beredale, dek gaga mak berelasa. Illallah, kecuali pun Allah Ta'ala. Ini kewajiban hati. Tapi jangan lupa ada akliyah, kewajiban akal. Wajib mapikiri otak tak, belajar ilmu kenapa virus bisa berpindah. Berapa jam bisa hidup virus itu. Apa yang bisa menyebabkan virus itu mati. Dan apa yang bisa menyebabkan virus itu minggat dari kita. Perlu belajar ilmunya. Karena di akhirat kita ditanya nanti, afala tatafakkarun. Kenapa engkau tidak berpikir? Yang ketiga, basyariyah, watakaleta, engkau kewajibannya. Apa itu? Pakai masker, jaga jarak, minum obat, makan vitamin, ikuti protokol pemerintah dan kesehatan. Kewajiban basyariyah kita. Kewajibannya watakaleta. Tidak boleh ditukar-tukar. Nah, sama angkat tahu nasa. Jangan bisa jarimu mega matoto jangan deh nak kena virus corona. Ya. Jangan mutuli jaga jarak. Ini orang napasi luta-lutai agamai. Kenapa? Karena dia tidak memahami 3 sentral tubuh manusia yang semuanya memiliki kewajiban. Yang pertama qalbiyah, akidah, wajib segalanya terjadi atas izin Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dia gak kejadian kecuali elo ulena pun Allah Ta'ala. Namun ada kewajiban akliyah kita. Bagaimana kita belajar ilmunya suatu hal itu. Sehingga kita bisa memahami, kita bisa menjauhi. Dan tentunya ada basyariyah. Kewajiban tubuh kita harus ada usaha. Sebelum kita menyerahkan fatawakkal ala Allah. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah itu bisa berlaku apa saja. Fa'alul lima yurid. Nah pego ipong Allah Ta'ala aga genelori. Allah bisa memberikan tanpa usaha. Allah bisa memberikan dengan usaha. Allah bisa memberikan bertentangan dengan usaha. Terserah Allah. Kita berusaha bisa saja sakit. Tanpa usaha bisa saja tidak sakit. Itu adalah hak progresifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai hamba harus memenuhi kewajiban. Ya. Karena kita semua ternyaki wali, Pak. Ya ke wali lain ceritanya. Karena ulama kita membagi manusia itu memang ada 3 komponen dasar. Ada sifatnya awam. Seperti kita semua ya. Mungkin kita masih dalam kategori awam. Kemudian di atasnya itu al-khawwas. Di atasnya itu khawwasul khawwas. Di mana orang awam itu ya harus ada basyariyah, harus ada usaha. Harus ada ikhtiar. Ya, berbeda kalau orang memang dikhususkan oleh Allah, bisa disebut aulia atau dia masuk kategori khawwas. Saya ingin menceritakan satu kisah. Ya, seperti kisahnya Ibnu Arabi. Ini Ibnu Arabi ini dikategorikan seorang wali Allah. Ibnu Arabi, ya komaluku idenandre. Masih kiri bawang. Papa dan naik masih kiri ya. Jadi Ibnu Arabi ketika dia lapar, dia zikir kepada Allah. Dia berzikir sampai tertidur. Kalau dia sudah tidur, dia bermimpi makan semua yang enak-enak. Dia bangun, sudah kenyang. Ya pokok ini coba-coba nih. Ya kau maluku gosok masih kiri, kau dia memang nendre penyakit mai. Kenapa? Kita kategori awam. Ini kategori wali, lain cerita. Ya. Nah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menghindari penyakit menular. Bagaimana menghindari musibah secara menyeluruh. Agayasa musibah secara menyeluruh. Malebang dena tanga ipong Allah Ta'ala. Niga pemerintana, niga pandritana, niga ulamana, niga tumacana, niga peremanna, niga pak botona, niga pasinana, niga pak bitte manukna. Dena tanga pong Allah Ta'ala. Napakan na mana pong Allah Ta'ala.
Apa yang menyebabkan sehingga musibah menyeluruh ini nak kiringi pun Allah Ta'ala? Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 penyebab utama, Pak. Orang beriman wajib meyakini itu. Pertama, maka dari Nabi yuzharuz zina, ia kumalambangi perzinahan. Kita bisa melihat sekarang, Pak, perzinahan ini susah untuk dihentikan. Ustaz emelok makan parang, namun ustaz nagosok tu macan ringe. Kasus di pengadilan agama, rata-rata yang bercerai itu di Sulawesi Selatan 45% dari 100% ustaz bercerai, Pak. Iya. Dan paling banyak yang menyebabkan orang bercerai, penyebab utamanya adalah HP. Iya. Dalam 5 bulan terakhir, kurang lebih 2.000 janda baru lahir di Sulawesi Selatan, Pak. Itu penyebabnya HP. Semua alasannya rata-rata HP. Kenapa nasabak makoko ibu? Lebih mega ni napasek na HP na makun raya daripada napasek na lakay na. Loki pengajian HP na napasek. Lesu bolay HP na napasek. Manasu HP na napasek. Kebakaran iko Jupanda ni Semanang. Silapo itu ko Kalimantan ni Semanang. Joli-joli lakay na din isa ni. Magay, nasabat tili HP na napasek na din ang kanapasek ilakay na. Neba. Perzinahan tersebar di mana-mana. Ya ko angka masalah na cek dek langsung update status. Nakiri ko Facebook suamiku kurang jantan. Dibalas oleh suami tetangganya, ada obatnya di rumah. Awal perselingkuhan, Pak. Kalau perzinahan ini sudah tersebar di mana-mana, dek nagaga mulai papajai, dek nagaga mulai makan parang, maka ini penyebab utama nasan nabita ketika tersebarnya perzinahan tidak ada yang mampu menghentikan, maka itu awal turunnya musibah menyeluruh. Dena tanga ipung Allah Ta'ala, niga pandritana, niga tomacana, niga ulamana, niga pemerintana, niga perimana, niga penjahatna, seluruh tidak ditatap oleh Allah karena yuzharuz zina. Saya baca satu buku kecil mak bahasa Ogi, ya, tulisannya Gurutta Kiai Haji Abu Nawas Bintang. Di dalam buku itu, na cerita cek ceritana Gurutta Daud Ismail. Bukunya masih ada di rumah. Gurutta almarhum Kiai Haji Daud Ismail itu waktu namonro di Sengkang selalu melihat bagaimana keadaan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena ini adalah bentuk perhatian kepada masyarakat agar mereka terjauh dari perbuatan-perbuatan zina ini, Pak. Karena ini penyebab terjadinya musibah menyeluruh. Iya. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya musibah secara menyeluruh, Allah tidak memandang mana ulamanya, mana orang baiknya. Yang kedua kata Nabi, yuzharur riba. Ketika riba itu sudah merajalela, Pak. Riba sudah merajalela. Kita perhatikan sekarang, Pak. Dena gaul tahu ko degaga cicilan. Mulai dari jajaran pemerintah, kepolisian, sampai jajaran masyarakat, tidak gaul ko degaga cicilan. Bolana cicilan. Otona cicilan. Untuk benena dek tu nak cicil. Semua cicilan. Boleh kamu nyicil? No problem. Tidak ada masalah soal cicilan. Yang jadi masalah kalau kita sudah terlibat dalam perkara riba, tidak ada yang mampu menghentikan. Coba kita lihat sekarang. Di pinggir-pinggir jalan semua sudah ditulis semua itu. Apa tulisannya? Jangan biarkan BPKB Anda menganggur di rumah. Betul tidak? Nah, itu caranya. Nah, nih, meminimalisir perkara riba. Yang ketiga, yuzharul khamr. Minuman keras merajalela, Pak. Sekarang hampir semua kota-kota besar tidak gaul itu kota. Kalau di dalam kota itu hotelnya tidak ada minuman keras, Pak. Bisa diteliti semua hotel-hotel di daerah maju.
Jangankan di kota besar, di daerah-daerah pun kalau ada hotel, tidak gaul itu hotel kalau tidak ada minuman kerasnya. Bahkan salah satu standar bisa menjadi hotel bintang 3 kalau sudah ada minuman keras di dalamnya yang dipajang, Pak. Ini adalah kebanggaan minuman keras. Kita masuk di berbagai tempat-tempat, kafe-kafe, warung-warung. Tidak gaul ini tempat kalau tidak ada minuman keras di dalamnya. Ini penyebab tentunya kita harus menjadikan perhatian meminimalisir minuman keras. Yang keempat, qati'ur rahim. Putusnya silaturahmi. Kalau silaturahmi kita putuskan, Pak, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat rusak. Hubungan antara tetangga dengan tetangganya, antara anak dengan orang tuanya, antara keluarga dengan keluarga yang lain ini sudah terputus, tidak bisa disambung dengan baik, maka ini adalah awal terjadinya musibah secara menyeluruh, Bapak Ibu dirahmati Allah. Coba kita lihat sekarang, Pak. Biasa kuma ceramah, Kak, di daerah-daerah saya katakan, sekarang ini Pak Yerositas setangi, majaran ni tama ko bare. Majaran ni tama ko hotele. Tega mana lo lari mana lo masigiin. Mage na lari lo masigiin nasa bako ro bare de to naga perlu digoda anggota mana. Tegi pelet digoda lisek na masigiin. Apa buktinya setan merajalela di masjid, Pak? Kadang-kadang kita satu saf tidak satu hati. Sik di melok matandri takak berena Allahu Akbar. Maka dia nasa sabun na cik deku Sik di Mariawa Allahu Akbar nasa mage na pada itik lain. Hanya perbedaan takdir angkat tangannya saja berbeda, Pak. Ya. Sik di melok taruh malopo bismillah, sik di dek na melok taruh malopo bismillah. Sik di mak parasanji, sik di dek na melok mak parasanji. Sik di matandre sularakna, sik di Mariawa sularakna. Ale nama to si salah-salah padahal sik di masigi. Kenapa? Rendahnya silaturahmi di antara kita dan rusaknya silul arham di antara kita. Ini, perbaiki Pak hubungan. Aja na naidit si pasalah. Alina bawa cocok selamana teh. Seakan-akan pura ni nakapli suruga. Ini banyak terjadi hal seperti ini. Ini penyebab yang kita tidak sadari Allah menurunkan musibah secara menyeluruh. Nah, perhatian sosial ini penting, Pak. Karena orang yang hijrah tentunya bukan hanya hijrah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ipada cengi hubung atas si bawah pada tarupa tahu jamaah dirahmati Allah. Ya. Amal sosial makanya Andre Guruta lebih tinggi posisinya daripada ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisahnya Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah. Ini Abu Yazid Al-Bustami, Pak. Ia koma bicara sempanjang ite de gagal lena masih ecawi sempajan. Sampajat tahajud na Abu Yazid Al-Bustami, yekko matinroy hanya selang hitungan menit saja, Pak. Cenampak lah ada bawa tinrona. Selebihnya sempajan. Sepanjang malam, sempajan na Abu Yazid Al-Bustami dalam riwayat tidak pernah kurang 400 rakaat dalam satu malam. Denang kana sekay sempajan penina, 400 rakana lalu nasi weni. Apa kelebihan Abu Yazid Al-Bustami? Diberikan oleh Allah setelah 40 tahun ibadah terus kepada Allah. Diberikan kelebihan besar. Ada kelebihan Abu Yazid Al-Bustami, jamaah dirahmati Allah. Ya Abu Yazid Al-Bustami setelah 40 tahun denang kana sakay sampayana 400 rakana lalu nasi weniye. Ya Abu Yazid diberikan kekuatan oleh Allah. Ya kona pejeng imatana ni semana daftarna penduduk na suruga. Jadi ko angka keluargana melo na isengi makalisa suruga kakak. Ya kona pejeng imatana Abu Yazid Al-Bustami ni tamana deretan nama penduduk ahli surga dari kalangan keluarganya. Diberikan maunah, diberikan karomah oleh Allah. Na semana penduduk na suruga. Tapi Abu Yazid Al-Bustami dena paja tulit terdi tetiwe matana. Makutane sahabatna, magi tak teri puang, magi tak teri. Sedangkan kita ini ahli ibadah, ya koma bicara ibadah, deh nagagak kalayga ibadah. Maka deh Abu Yazid Al-Bustami,
Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kurang apa saya beribadah? Kurang amal apa yang saya lakukan? Kenapa saya tidak ada dalam daftar penduduk surga? Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami bermimpi 3 kali berturut-turut, Pak. 3 malam berturut-turut dia bermimpi. Dia bermimpi menggali selokan. Dia bermimpi pergi membantu orang-orang fakir miskin. Dia bermimpi datang membantu orang-orang yang kurang mampu. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami 3 kali berturut-turut ia menanyakan kepada gurunya, maka apa yang menyebabkan saya bermimpi seperti ini 3 kali berturut-turut? Maka guruna, kamu harus memperbaiki ibadah sosial. Abu Yazid Al-Bustami nak kurangi sampai tahajud Pak. Dia nak padaturakan. Karena kenapa di siang hari dia kumaset dingi kuelei, dia mengambil cangkulnya napas solo isolongange, menyumbang orang-orang kurang mampu, membangun pantai-pantai asuhan, membina anak-anak yatim, fukara, fakir miskin, janda-janda tua, janda muda boleh juga. Tapi jamaah dirahmati Allah, Abu Yazid Al-Bustami di kemudian hari dia bermimpi, katulu-tulu dia melihat dirinya sudah ada dalam daftar penduduk surga, bahkan dia berada sebagai penduduk VIP di dalam surga, Pak. Apa maknanya? Tidak cukup dengan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan ibadah vertikal, tapi kita harus ada ibadah horizontal. Hablum minallah, hablum minan nas. Pada cengnya hubungan tak, bantu sesama, lihat sekeliling kita. Karena namo maga egana ibadata menjadi pelajaran, Pak. Bisa saja nama kita tidak ada dalam daftar penduduk surga karena tidak ada kepedulian kita kepada sesama. Dena magallo hubungan silaturahmi. Secara pribadi, saya baca di berbagai media, Pak. Saya sangat bangga dengan pemerintah Kabupaten Sopen. Dalam hal ini Bapak Bupati sebagai Bupati. Dan saya sangat kagum secara pribadi, Pak. Kenapa? Dia gagau lolongan Bupati, Pak. Di seluruh wilayah Sulawesi Selatan terjun langsung membawa bantuan naik motor ke berbagai bencana, jangankan di daerahnya, di daerah luar pun. Bapak Bupati Sopeng dia datang ke Masambah bawa motor, Pak. Ya apa wita pemerintah daerah yang lain kiri-kiri nih bantuan. Ini terjun langsung, Pak. Bagaimana Rasulullah hadirkan dirinya dan hadirkan jiwanya untuk umat. Mapakoro modelnya Bupati kita. Dan itu adalah salah satu kelebihan besar bagi Bupati kita. Betul-betul terjun di masyarakat. Dan saya kira inilah ibadah yang paling tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang berhubungan dengan ciptaan Allah. Dan dia adalah orang yang dinilai mendapatkan kelas VIP dalam surga. Sebagaimana mimpi Abu Yazid Al-Bustami. Seperti yang dibawa oleh Bapak Bupati kita. Amin ya Rabbal. Rabbal alamin. Yang kiri-kiringan mi bawah. Saya melihat, Pak. Beliau terbaring di tanah. Sempat utana-tanai beliau tadi. Terbaring di tanah. Mungkin karena kecapean dalam perjalanan membawa bantuan naik motor. Dan itu disorot oleh media. Di-upload kemana-mana. Inilah ciri pemimpin yang betul-betul memperbaiki hubungan sosial atau hubungan horizontal, di mana tidak akan ada manusia selamat di dunia ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak akan ada keselamatan bagi seseorang yang hanya memperbaiki hubungan kepada Allah, tapi dena maka sifat pojinna daripada narupa tahu pada na pojinna alena sendiri, jamaah dirahmati Allah. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Amin ya Rabbal. Nah, ini Pak. Qati'ur rahim. Perbaiki hubungan kita. Jangan memutuskan silaturahmi. Ini penting ini. Ini ibu-ibu. Paling banyak itu putus silaturahminya sekarang, Pak, ibu-ibu. Magai gara-gara gosip. Saya itu makun ria ya apa namanya menyawana ko mak gosip. Iya. Mendre ni macara mau ustase na gosok mo pi mak gosip yawa. Biasa kalau ke pengajian, dena pa ja tuli mak gosip nita si cede na nasa ngita gariano keru jilbab na.
Gili si ko sampina na sangite gere yano kaddi jilba na tanrana na panalo ka masigi. Ite gere yano keru anin na. Tinauja tahu timacawa masawa. Naliwa gayana. Mari di mana ni nataro na pake ulawan na. Mari di karamel lima na nataro ulawa. Mari di jarina nataro ulawa. Mari di daculin na nataro ulawa. Mari di tope isin na pak. Dia nak nasi kaki ginapa timacawa macawa. Makanya ada hikmahnya pakai masker pak. Dia nak colok ke mari di sita. Ini jamaah dirahmati Allah. Nih, perbaiki silaturahmi. Kemudian yang kelima yang menyebabkan ini yang terakhir, yang menyebabkan musibah itu menyebar secara menyeluruh, yaitu su'uzzan, prasangka buruk. Pesona salah. Berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada sesama manusia, Pak. Dan inilah yang membawa musibah besar, prasangka buruk. Prasangka buruk ini pangkal sakit hati. Tojo hati, teda hati, pedih hati, tandre hati. Nah, ini penyebabnya. Karena prasangka buruk, Pak. Mau pedih hati ku bali bolana. Mau pedih hati ku sia jinna. Malioto bali bolana alena maru. Malimoto rok bali bolana alena macene-cene. Ini banyak terjadi, Pak. Mali kipas angin bali bolana alena maputara. Tamaru agasan mendre haji bali bolana ya alena tamaru masaki haji. Kenapa sakit hati, Pak? Mandre Pak Bura siapa aja lah sana. Iya. Kenapa? Karena hatinya yang rusak, Pak. Ini sentral tubuh manusia ini, hati kita. Pacingnya tita. Perbanyak berzikir kepada Allah. Ya, aja tasiriati bali bolata. Ya ko angka dalek na bali bolata, tapakasa ilalan natita, rezekiku tak akan bertukar karena semua rezeki sudah tertakar. Pura nato ro pengalata. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Inilah makna daripada hijrah. Kita berpindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kita berpindah dari yang baik menjadi lebih baik. Hidup dalam kebaikan. Kita mati dalam kebaikan. Bahkan kita selalu berbuat baik sampai mati. Ini penting, Pak. Jangan pernah keluar dari kebaikan. Ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hindari prasangka buruk. Orang yang prasangka buruk tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Denang kana manyama yaitu ko prasangka buruk itu. Istri prasangka buruk sama suaminya, suami prasangka buruk kepada istrinya. Rakyat prasangka buruk kepada pemimpinnya, pemimpin prasangka buruk kepada rakyatnya. Iya. Dan ini prasangka buruk, Pak, membuat kita tidak tenang. Mansana ini ko toma motor prasangka buruk ki ko polisi de itu nang kana tenang pa penandita. Nasa kasitu nasa patilah-tilang lo si kita nala dita, prasangka buruk, Pak. Ini kalau maladimu orang menjalankan tugas. Apa yang menyebabkan kita tenang-tenang? Tidak bisa tenang karena prasangka buruk. Melodoan ni bawa kupung Allah Ta'ala. Mita ni melodoan na dia pagagay lolongan sesuai doa. Tak prasangka buruk. Makanya saya biasa cerita sebuah kisah perempuan cantik. Melodoan ripong Allah Ta'ala. 10 ni tahu melodoan. Ya Allah, berikan saya jodoh. Ganteng orangnya. Putih orangnya. Hafal Al-Quran. Umurnya 17 tahun ya Allah. 10 ni tahun etana melodoan dia kagak duta. Mulai prasangka buruk ya Allah. Boleh. Tapi karena dia tawakal kepada Allah, puang. Ya ko ya balik kami nama kasih atau nak terima puat tapi ko ite je de gapa tujuku pama dan atas di sini. Ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah. Ya ko ya balik jodohku saya terima ya Allah. Akhirnya patu dutai. Diterimalah lamaran kakek tua 70 tahun tadi, Pak. Apa yang terjadi setelah patu dotana? Alhasil meloni pakawin. Waktu na meloi pakawin ipas syahada ya tomatuai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nikahkan kamu dengan becek dengan mahar 1.000 rupiah tunai karena Allah. Contoh. Agar apa ya tomatuai? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya terima nikahnya. Dia panalatuk na pau tapa lepu iya tomatuai stok jantung mati. Mati, Pak. Karena dia meninggal dunia pada saat dia dinikahkan, ternyata ia tu matuai angka anakna magaretta mafute
Apalah aku rangso gitu pas 10 petu tahun umuruna. Alena sele ambok na kawin. Apa maknanya jamaah dirahmati Allah? Alena sele ambok na. Apa hikmahnya? Ya kotom melo doang ripong Allah Ta'ala. Jangan putus asa dan jangan berprasangka buruk kepada Allah. Karena di dalam doa-doa kita tentu ada ujian. Surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia dibiarkan mengucapkan amanna epuang matepel kapuang. Epuang ini miusong papuang. Tapi tidak diuji oleh Allah. Tidak ada. Berani mengaku Allah sebagai Tuhan. Pasti akan dikirimkan ujian oleh Allah. Tapi syaratnya istiqamah. Syaratnya prasangka baik. Terus berdoa kepada Allah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ini konsep baik. Ya. Tanam melo doang. Ternyata Allah kabulkan doanya. Akan tetapi diuji dulu doanya dikirim kakek tua. Apa hikmahnya ini kakek tua? Hikmahnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Magay masyahada ina mati ipacat diorioi ripong Allah Ta'ala. Nasabak melo ipo bene gadis cantik yang soleh. Ternyata letun na syahadat na mati na to. Ya. Kemudian diganti oleh anaknya. Dan anaknya inilah yang menikahi gadis ini. Sesuai dengan doanya putih, ganteng, hafal Al-Quran, kaya raya. Dan umur 17 tahun. Sesuai apa yang dia minta. Makanya Pak Ketua melo doang. Aja tapat turun terus berdoa. Itu namanya prasangka baik. Prasangka baik kepada Allah. Maka itu akan mengundang ketenangan bagi kita. Ini Pak. Prasangka baik kita lorifung Allah Ta'ala. Terakhir. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kunci keselamatan. Kunci segala doa. Maaf dalut doa. Makutane sahabat ay Pak Guru kak pega parilo doang kami nang afdal. Hah? Mana parilo doang yang paling mulia? Makedei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi takasarus shalah. Pamigay bawa ni masalawat. Ini doa yang paling afdal ini Pak. Perbanyak saja bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat Pak? Maka dari itu pandrita tapat tasawufu yaitu Nabi Muhammad pamulangi ipancaji boleh dihakiki. Na iki apa capurangi secara lahiriah. Magen atau maka dari Muhammad pamulangi na pancaji pong Allah Ta'ala. Riwatun na ipancaji Nabi Adam rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah. Conga Nabi Adam lariasa. Dia melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makutana Nabi Adam. Niga asa ya Rasulullah semua. Ya Allah, saya cemburu. Bukankah saya sebagai manusia yang pertama engkau ciptakan? Maka depong Allah Ta'ala itu adalah kekasihku. Namanya Muhammad. Maka dia Nabi ada. Wadi gawita ya Muhammad ipong. Maka depong Allah Ta'ala Muhammad. Ya komelo komitai. Tapana Nabi Muhammad. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada bawa suruh masalawat. Bahkan maka dia pun Allah Ta'ala. Ya Adam. Ma khalaqtuka illa bi Muhammadin. Adam dew pancaji ko. Bendenge tenia karena Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu. Pamulangi ri pancaji pole ri hakikie. Yena tu nakadato fanritata. Angkayasan nuru Muhammad. Mamulangi sining natajangi mancaji di lebok na lima. Ini jemaah dirahmati Allah. Makanya ini menjadi doa yang paling afdal. Banyak saja bersalawat. Tadi saya dengar zikir-zikir kita paling banyak isinya. Salawat kepada Nabi. Kenapa? Dalam satu riwayat juga. Nabi katakan. Apa amalan yang bisa membuat musibah diangkat oleh Allah? Yaitu perbanyak bersalawat. Tarfa'ul bala. Allah akan mengangkat musibah. Wadi janji melokin akan nalasa mega masalawat. InsyaAllah dia akan nakik lasa. Wadi janji angka masalata. Selesai masalata karena mega kik masalawat. Salawat juga memberikan ketenangan Pak. Maka tadi kita kumpul bersalawat. Tenang Pak pinedingi. Ya lupai mana masalah tak ku bolata. Ya lupai mana sini na masalah tak ku kampota. Ya lupai mana sini na indret tak ku wajah. Ya lupai mana. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salawat. Kemuliaan salawat. Ya salawat satu-satunya amal pun Allah Ta'ala. Maperintangi pun Allah Ta'ala jamai. Inna Allaha
majapunna pong Allah Ta'ala. Wa malaikatahu nanniyasinina malaikana. Yusalluna ala nabi. Masalawa mana rin nabita. Pong Allah Ta'ala masalawa. Ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sinin na tumatapo as-salawa ki rin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampajangin ang perintah pong Allah Ta'ala, din ang sampaya pong Allah Ta'ala. Puasay na perintah pong Allah Ta'ala, din ang puasa pong Allah Ta'ala. Tapi salawat ini pong Allah Ta'ala, yolo jame si bawa malaikat na inapa na perintah mana lorito matapo. Artinya, salawat ini adalah amalan yang paling mulia. Dena asa parilo doang illa bisalah kecuali angka salawat rilalena. Dena tarime pong Allah Ta'ala sampajangin, na rekodega ka salawat rilalena, na sabak salah satu rukun salat baca tahiyat, dalam tahiyat ada salawat. 4 mazhab mengatakan salawat yang ada di dalam tahiyat itu adalah rukun dalam salat. Artinya, yeko angka sempajak degaga salawat nadina sa polo lebih na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bawan ni, yeko angka lakai tuli masuta ngabani na foji balai benena, bicik bawan ni daculina salawat. Yeko pura ni ta salawaki insyaallah. Paja ya tulakai ta tuli kajoka-joka ke mata-mata kata mata-mata. Ye, paja bu. Coba-coba nih. Masuk ustaz, tuli usalawaki, maga je, nangka nade nami lo paja, ya ko tuli salawaki nade na paja, mabatala kaita, baca ngabani surah Yasin. Ada sana ya lo doang amate, makanya nabi tak Yasin qalbul Quran, na iya surah Yasin atina Quran. Siapa yang membacakan kepada sesuatu sesuai hajatnya, maka Allah akan kabul hajatnya. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah, insya Allah dengan nilai-nilai salawat ini, kita bawa dalam kehidupan kita. Napas salama ki pong Allah Ta'ala lino letu akhirat. Saya kira kepada seluruh jamaah yang hadir, terima kasih pula kepada pemerintah, kepada Pak Bupati, dan kepada seluruh jajaran yang terlibat, panitia pelaksana. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semua dihindarkan dari malapetaka COVID-19 ini dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam, ya Nabi salam, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau suki matu bolata aga cara mana ustaz malampe la da weng kalinga ko masigi tafada bawa ni salah surat tak sia jita maka da pamigabani masalawa. Pamigabani masalawa. Itu saja intinya. Ya, dek na malampe. Kemudian tentunya kita jadikan perhatian, kita jauhi perzinahan. Kita jauhi riba. Ya, dan kita bagaimana berusaha menjauhi minuman keras. Kita sambung silaturahmi dan kita banyak berprasangka baik di setiap keadaan yang kita hadapi. Dengan cara ini Allah hindarkan kita dari semua musibah menyeluruh termasuk COVID-19 yang tidak melihat siapapun orangnya bisa tertimpa penyakit ini. Namun ketika kita menyentuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetuk pintu langit dengan menjauhi pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka insya Allah napas salama ki pung Allah Ta'ala lino, dan insya Allah napas salama ki di akhirat. Dan kita dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, dan seluruh penyakit-penyakit menular yang ada. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah baru saja kita mendengarkan tausiah yang baru saja dibawakan oleh Bapak Kiai Muda Haji Asmar Lambo SHI, SOS, MSI, MM, yang merupakan Ketua Ikatan Dai Muda se-Asia Tenggara. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni istirahat, dan dengan selesainya acara istirahat nanti, maka seluruh rangkaian acara pada malam hari ini kami nyatakan selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.